Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan belajar tentang fungsi atau biasa disebut pemetaan atau dalam bahasa Inggris kita katakan sebagai mapping. Kita awali dari konsep fungsi terlebih dahulu. Di sini ada contoh, ada himpunan A di mana anggotanya adalah Tono, Desi, Rano, Tini, Rosi yang merupakan nama orang. Kemudian ada B yang merupakan suatu himpunan dengan anggotanya adalah 37, 38, 39, 40 yang merupakan ukuran sepatu. Nah, kemudian himpunan A dengan himpunan B itu dihubungkan dengan suatu relasi yang kita namakan sebagai ukuran sepatunya. Nah, diagram panahnya ditunjukkan seperti ini. Tono itu ukuran sepatunya 37. Desi ukuran sepatunya 37. Rano ukuran sepatunya 38. Tini ukuran sepatunya 39, Rosi ukuran sepatunya 40. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa masing-masing anggota himpunan A, masing-masing anak itu hanya memiliki satu ukuran sepatu, gitu ya. Dari diagram panah ini kita bisa tahu bahwa setiap anggota pada himpunan A itu selalu punya kawan di anggota B dan hanya dipasangkan oleh satu anggota saja. Nah, ini adalah contoh dari fungsi atau pemetaan. Jadi, setiap elemen dari himpunan A itu dipasangkan dengan tepat satu elemen di himpunan B. Konsep itu tadi kita namakan sebagai pemetaan atau fungsi atau mapping. Nah, sehingga bisa kita katakan pemetaan dari himpunan A ke himpunan B itu adalah suatu relasi yang memasangkan setiap elemen A dengan satu dan hanya satu elemen B. Atau tadi kita katakan sebagai tepat satu elemen. Nah, kita harus membedakan secara jelas perbedaan antara relasi dengan fungsi. Nah, kita lihat contoh berikut. Di sini ada himpunan S di mana anggotanya adalah 1, 2, 3, 4 dan ada relasi K, R, dan T. Nah, kita perhatikan relasi K. Apakah setiap anggota dari S itu sudah mempunyai kawan? Apakah satu punya kawan? Ya, satu. Dua punya kawan? Dua. Tiga punya kawan? Ada. Empat punya kawan? Ya. Dan apakah setiap anggota ini kawannya hanya satu? Satu hanya satu. Dua hanya dua. Tiga hanya satu. Empat hanya dua. Nah, karena setiap anggota S mempunyai kawan dan hanya satu kawan pada relasi K, maka relasi K ini kita namakan sebagai fungsi. Lalu kita lihat relasi R. Apakah 1, 2, 3, 4 anggota S itu memiliki kawan dan hanya satu? Satu hanya satu, dua hanya dua, tiga hanya tiga, empat hanya empat. Berarti R ini juga merupakan suatu fungsi. Kemudian kita lihat yang T. Apakah satu hanya memiliki satu kawan? Ternyata tidak. Satu pada himpunan S itu memiliki dua kawan, yaitu 1 dan 3, sehingga T ini relasi yang tidak bisa kita katakan sebagai sebuah fungsi. Nah, jadi apa yang bisa kamu simpulkan dari relasi dan fungsi? Silakan kalian tuliskan dalam kolom komentar. Nah, definisi dari pemetaan himpunan S ke himpunan T itu bisa kita katakan, misalkan himpunan S dan himpunan T itu adalah dua himpunan yang tidak kosong, suatu relasi yang memasangkan atau mengaitkan setiap elemen dari himpunan S dengan tepat satu elemen dari himpunan T. Itu adalah definisi dari pemetaan.
Nah, jika relasi yang mengaitkan itu kita simbolkan dengan F, maka F itu dikatakan pemetaan dari himpunan S ke himpunan T, atau kita lambangkan seperti ini. F.2 S tanda panah T, artinya pemetaan dari himpunan S ke himpunan T. Atau bisa juga kita tuliskan seperti ini, himpunan S panah, himpunan T, di mana di atas panahnya itu ada F. Maksudnya panah ini menunjukkan bahwa dia adalah suatu pemetaan. Nah, simbol ini dibaca ini pemetaan F dari himpunan S ke himpunan T, atau F adalah pemetaan dari himpunan S ke himpunan T. Nah, dari definisi tersebut, maka kita bisa dapatkan bahwa S itu adalah domain dari F, sedangkan himpunan T itu adalah kodomain dari F. Nah, kita perlu membedakan antara domain pada relasi dengan domain pada fungsi. Kalau kodomain sama ya, sama-sama himpunan T. Ring berarti subset dari T. Nah, kalau domain pada relasi itu kemarin kita pelajari bahwa dia adalah subset dari himpunan S, himpunan yang di kiri. Tapi pada fungsi, setiap anggota S ini harus memiliki pasangan. Kalau di relasi tidak. Nah, karena dia setiap anggotanya punya pasangan, maka semua anggota itu masuk ke dalam anggota domain, sehingga kita katakan domain atau daerah asal dari fungsi itu adalah himpunan S. Tapi kalau pada relasi, domain itu subset dari S. Itu ya, kalian perlu membedakan. Nah, sekarang apabila S itu suatu elemen tertentu dari himpunan S, maka akan hanya ada tepat satu elemen T, itu anggota himpunan T yang merupakan pasangan dari S elemen himpunan S oleh pemetaan F tersebut. Jadi S pada anggota S, himpunan S itu dipasangkan hanya ke T yang merupakan anggota himpunan T. Nah, selanjutnya kita katakan T kecil ini tadi adalah peta atau bayangan dari S. Dan kita tulis T sama dengan F dalam kurung S. Nah, ingat dari definisi, semua elemen dari himpunan S itu harus mempunyai peta atau bayangan dalam himpunan T. Tapi sebaliknya, tidak perlu setiap elemen T itu merupakan peta dari elemen S. Nah, himpunan semua elemen T yang merupakan peta dari elemen-elemen himpunan S kita namakan sebagai daerah hasil atau jelajah atau ring dari pemetaan F, dan kita nyatakan sebagai Fs. Sehingga Fs itu adalah suatu himpunan T elemen himpunan T, di mana T itu sama dengan Fs, dengan S-nya itu adalah anggota himpunan S. Atau bisa kita katakan bahwa Fs itu elemen himpunan T sedemikian sehingga S itu elemen himpunan S. Kalau kita gambarkan, misalkan ini himpunan S, ini himpunan T, ini S, ini T. Nah, di himpunan S itu ada anggota kan? Nah, semua anggota ini harus punya pasangan di T. Misalkan katakanlah ini tadi S, ini A, ini B, ini C. Ini anggotanya ada 1, 2, 3. Nah, S itu tadi ada T, berarti ini saya tambah T. Nah, S dipasangkan ke T, A dipasangkan dengan 1, B dipasangkan dengan 1, C dipasangkan dengan 2. Nah, setiap anggota S itu harus punya pasangan dan pasangannya hanya 1. Itu syarat dari fungsi. Maka ini S, A, B,
C itu adalah domain. Nah, padahal SABC itu adalah elemen S, sehingga domain dari fungsi f, katakanlah ini fungsi f, domain dari fungsi f itu adalah S itu sendiri. Nah, sekarang kalau kita lihat kodomain itu daerah lawan itu ya T ini semua, yaitu anggotanya T1, 2, 3. Lalu yang dimaksud dengan daerah hasil yang mana? Daerah hasil itu hanya T1 dan 2. 3 ini tidak masuk dalam daerah hasil atau ring. Jadi daerah hasilnya subset dari T. Nah, kemudian kita katakan bahwa T ini adalah peta dari S. 1 adalah peta dari A. 1 adalah peta dari B. 2 adalah peta dari 3. Kita katakan peta atau bayangan. Nah, di sini ini tadi ring itu kita simbolkan menjadi Fs, itu dimana dia adalah suatu himpunan yang anggotanya itu adalah anggota himpunan T. Sedemikian sehingga T-nya itu sama dengan Fs, dengan S-nya elemen himpunan S. Nah, selanjutnya karena Fs itu adalah ini, hanya ini, maka kita katakan Fs itu subset dari T. Nah, sekarang kita masuk ke contoh. Misalkan ada himpunan A yang anggotanya 1, 2, 3, 4, himpunan B anggotanya 3, 4, 5, 6, 7, 9. Ada pemetaan F yang memetakan himpunan A ke himpunan B dengan definisinya adalah Fx sama dengan 2x plus 1. Kita diminta untuk mencari peta. Peta itu berarti karena ini dari A ke B, berarti setiap anggota A kita substitusikan ke definisi ini. Berarti bisa kita peroleh F1 itu sama dengan 2 kali 1 tambah 1. Kita peroleh petanya 1 itu adalah 3. Kemudian kita substitusikan yang 2. Berarti F2 itu sama dengan 2 kali 2 tambah 1 sama dengan 5. Berarti peta dari 2 itu adalah 5. Peta dari 3 itu adalah 7. Peta dari 4 adalah 9. Nah, dari sini kita bisa peroleh bahwa daerah hasilnya itu anggotanya adalah 3, 5, 7, 9. Atau bisa kita tuliskan F dari himpunan A itu adalah suatu himpunan 2x plus 1 sedemikian sehingga x-nya elemen himpunan A. Atau kalau kita cacah anggotanya adalah 3, 5, 7, dan 9. Contoh 2, misalkan A itu adalah himpunan semua bilangan asli dan B itu adalah himpunan semua bilangan bulat. Pemetaan F dari himpunan A ke himpunan B definisinya adalah Fx sama dengan 3x untuk setiap x elemen A. Kita diminta untuk mencari daerah hasilnya dari F. Maka setiap anggota pada himpunan A kita substitusikan ke definisi ini. Maka kita peroleh daerah hasilnya itu adalah himpunan 3x sedemikian sehingga x-nya elemen A. Atau kalau kita cacah karena dia X elemen A berarti kita mulai dari 1, 3 kali 1, 3, 3 kali 2, 6, 3 kali 3, 9, 3 kali 4, 12, dan seterusnya. Itu daerah hasilnya. Nah, kalau kita ditanya peta, misalkan peta dari 5 itu adalah 3 kali 5, yaitu 15. Peta dari 11 yaitu 33 diperoleh dari 3 kali 11. Peta dari 20 itu adalah 60 diperoleh dari 3 kali 20 sama dengan 60. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa tidak semua anggota pada himpunan bilangan bulat atau himpunan B itu merupakan pasangan dari himpunan A. Karena yang punya pasangan itu hanya yang kelipatan 3. Misalnya,
yang tidak memiliki pasangan itu negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, dan seterusnya. Sehingga kita katakan bilangan-bilangan ini bukan merupakan peta dari anggota himpunan A. Tapi semua elemen pada himpunan A itu mempunyai peta karena syarat dari fungsi tadi. Setiap anggota A harus punya pasangan dan pasangannya hanya satu. Selanjutnya adalah cara menyatakan fungsi. Itu ada rumus fungsi, ada diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan grafik kartesius. Misalkan di sini ada pemetaan F dari himpunan A ke himpunan R, itu adalah fungsi yang didefinisikan sebagai fx sama dengan x kuadrat. Nah, kalau R itu adalah himpunan bilangan real dan A itu adalah himpunan X, di mana X itu lebih besar sama dengan negatif 2 dan kurang dari sama dengan 2, di mana X-nya adalah elemen himpunan B, kita diminta menyatakan dalam rumus fungsi. Nah, rumus fungsinya ini tadi sudah diketahui bahwa fx itu sama dengan x kuadrat, sehingga rumusnya adalah fx sama dengan x kuadrat. Kalau menggunakan diagram panah, berarti kita bentuk diagram himpunan A dan himpunan R. Nah, di mana A itu anggotanya adalah dari negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Lalu kita substitusikan ke fungsinya, berarti negatif 2 kuadrat 4, negatif 1 kuadrat 1, 0 kuadrat 0, 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4. Nah, sehingga rank dari fungsi fx sama dengan x kuadrat itu anggotanya adalah 4, 1, dan 0. Nah, sekarang kalau dengan himpunan pasangan berurutan, maka kita definisikan F sama dengan himpunan pasangan berurutan X, Y, sedemikian sehingga Y itu sama dengan Fx dengan rumusnya adalah X kuadrat. Anggotanya berapa saja? Maka kita bisa cacah anggotanya adalah negatif 2,4, negatif 1,1, 0,0, 1,1, dan 2,4. Nah, kalau menggunakan grafik kartesius, maka titik-titik ini kita substitusikan ke grafik, sehingga kita punya gambar seperti ini. Mudah ya? Nah, sekarang kita belajar tentang inverse suatu fungsi. Kita kemarin sudah belajar bahwa semua atau setiap relasi itu memiliki inverse. Nah, karena setiap pemetaan itu adalah suatu relasi, maka bisa kita simpulkan bahwa setiap pemetaan itu juga mempunyai inverse. Nah, misalkan F itu adalah pemetaan dari himpunan S ke himpunan T. Jika T elemen himpunan T, maka himpunan semua elemen S yang merupakan anggota himpunan S yang dipetakan ke T oleh F itu disebut semua prapeta dari T oleh F dan dinyatakan dengan lambang F inverse T. Sehingga bisa kita katakan F inverse dari T itu adalah semua himpunan X elemen himpunan S, sedemikian sehingga Fx itu sama dengan T. Nah, kalau kita gambarkan, ini pemetaan F itu dari S ke T. Ini S, ini T. Ini pemetaannya F. Di sini ada anggota S, di sini anggota T, di mana S itu dipasangkan ke T. Nah, tadi kita sudah belajar bahwa T ini adalah peta. Nah, sekarang inverse. Inverse itu kan berarti dibalik. Berarti kita punya di sini ini himpunan T, ini himpunan S. Pemetaannya menjadi F inverse. Nah, di sini tadi ada T, di sini tadi ada S. Nah, maka kita pasangkan T ke S. Nah, sehingga S ini kita namakan sebagai prapeta. Itu ya.
Nah, sekarang kita masuk ke contoh. Misalkan di sini ada himpunan S, anggotanya 1, 2, 3, 4, dan ada himpunan T yang anggotanya A, B, C, D, E. Pemetaannya dari himpunan S ke himpunan T didefinisikan seperti ini. 1 dipetakan ke C, 2 dipetakan ke A, 3 dipetakan ke C, 4 dipetakan ke E. Ini adalah F. Maka kalau kita mencari inverse-nya, berarti inverse-nya itu pemetaan dari T ke S, sehingga A ini dipetakan ke 2, B tidak ada, C dipetakan ke 1, C dipetakan ke 3, D nggak punya, E ke 4. Kira-kira seperti ini. Ini kita namakan F inverse. Nah, dari contoh ini kita bisa tahu bahwa relasi dari himpunan S ke himpunan T itu merupakan suatu fungsi karena setiap anggota elemen S itu dipasangkan tepat satu dengan anggota himpunan T. Nah, berbeda dengan relasi pada himpunan T ke himpunan S. Di sini bukan merupakan suatu fungsi karena ada B dan D yang dia tidak punya pasangan dan ada C yang memiliki pasangan lebih dari satu, sehingga inverse dari suatu fungsi, ini inverse dari suatu fungsi itu belum tentu suatu fungsi, ya. Nah, di sini ada teorema yang mengatakan jika F pemetaan dari himpunan S ke himpunan T, di mana himpunan A dan himpunan B itu subset dari himpunan S, maka akan berlaku F dari A irisan B itu subset dari FA diiris FB. Kemudian yang kedua, F dari A gabung B itu sama dengan FA digabung FB. Yang ketiga, F dari A kurang B itu memuat FA dikurang FB. Yang keempat, jika A subset dari B, maka FA itu subset dari FB. Nah, kita masuk ke contoh. Misalkan Z itu adalah himpunan semua bilangan bulat dan N itu adalah himpunan semua bilangan asli. Pemetaan F itu dari himpunan Z bulat ke N asli. Definisinya adalah Fx sama dengan X kuadrat plus 1 untuk setiap X elemen Z. Nah, kalau ada A yang merupakan suatu himpunan yang anggotanya negatif 2, negatif 1, 0, dan B adalah suatu himpunan yang anggotanya 0, 1, 2, 3. Nah, dari informasi A dan B, maka kita bisa tahu bahwa A irisan B itu adalah 0, sehingga F dari A irisan B kita bisa peroleh 0, kita substitusikan ke fungsinya. Berarti 0 kuadrat ditambah 1 sama dengan 1, sehingga F A irisan B sama dengan himpunan yang anggotanya 1. Kemudian kita cari A kurang B, berarti anggota A yang bukan anggota B, berarti negatif 2 dan negatif 1, sehingga kita bisa peroleh FA kurang B berarti negatif 2, substitusikan ke sini, berarti 4 tambah 1, 5, negatif 1, substitusikan ke sini, berarti 1 tambah 1, 2, sehingga FA kurang B itu anggotanya 5,2. Nah, selanjutnya kita cari A gabung B. Berarti anggotanya negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Sehingga kita bisa cari F dari A gabung B itu adalah 5, 2, 1, 2, 5, 10. Atau kita tuliskan anggotanya 5, 2, 1, 10. Selanjutnya kita cari FA. FA itu berarti 5, 2, 1. FB berarti 1, 2, 5, 10.
Nah, dari sini kita bisa peroleh FA irisan FB itu adalah 521. Nah, sehingga tadi menurut teorema terlihat bahwa FA irisan B itu adalah subset dari FA irisan FB. Kemudian kita bisa cari FA dikurangi FB. Berarti anggota FA yang bukan anggota FB. Karena semuanya anggota FB, maka FA dikurangi FB habis atau himpunan kosong. Nah, dari sini bisa kita tahu bahwa FA dikurangi FB itu adalah subset dari FA min B. Selanjutnya FA digabung FB berarti 1, 2, 5, 10. Sehingga ini kalau dibandingkan sama, berarti FA gabung B itu sama dengan FA gabung FB. Nah, berarti contoh ini sesuai dengan teorema yang sebelumnya. Nah, kemudian teorema yang kedua, jika F itu adalah pemetaan dari himpunan S ke T, sedangkan himpunan H dan himpunan K itu adalah subset dari himpunan T, maka akan berlaku yang pertama F inverse dari H irisan K itu sama dengan F inverse H diiris F inverse K. Yang kedua, F inverse dari H gabung K itu sama dengan F inverse H digabung F inverse K. Yang ketiga, F inverse dari H kurang K itu sama dengan F inverse H dikurangi F inverse K. Yang keempat, jika H itu subset dari himpunan K, maka F inverse dari himpunan H itu subset dari F inverse himpunan K. Nah, contohnya misalkan Z itu adalah himpunan semua bilangan bulat dan N itu adalah himpunan semua bilangan asli. Pemetaannya dari himpunan bilangan bulat ke himpunan bilangan asli, di mana definisinya itu adalah X kuadrat plus 1 untuk setiap X elemen bilangan bulat. Nah, kemudian ada himpunan H yang merupakan anggotanya 1, 2, 3, 4 dan K anggotanya 3, 4, 5. Dengan himpunan H dan K itu adalah subset dari N. Kalau kita gambarkan, berarti di sini adalah Z, lalu di sini adalah himpunan N, F-nya itu dari Z ke N. Nah, di N itu ada H, ini himpunan H, dan ada himpunan K, yang merupakan subset dari N. Nah, kita mau mencari inverse-nya. Rumus fungsinya itu ini. Lah, mencari inverse-nya bagaimana? Maka kita misalkan, Y itu sama dengan Fx sama dengan X kuadrat plus 1. Nah, sehingga kalau kita mau mencari X kuadrat, maka kedua ruas kita kurangi 1. Berarti kita punya X kuadrat itu sama dengan Y min 1. Atau X-nya itu adalah plus minus akar Y min 1. Ya, sehingga F inverse-nya rumusnya itu adalah plus minus akar X min 1. Nah, kita mau mencari inverse dari H. Berarti setiap anggota H ini kita substitusikan ke persamaan ini. Misalkan 1. F inverse dari 1. Berarti plus minus akar 1 min 1 atau 0. Berarti ini 0. Lalu F inverse dari 2. Berarti plus minus akar 2 dikurangi 1. Berarti akar 1. Berarti plus minus 1. Kemudian 3. F inverse 3. Berarti sama dengan plus minus akar 3 dikurangi 1. Sama dengan plus minus akar 2. Kemudian F inverse 4. Berarti sama dengan plus minus akar 4 dikurangi 1. 3 ya, berarti plus minus akar
3. Apakah hanya itu saja? Tidak. Kita perlu ngecek apakah semua ini benar. Nah, H itu adalah subset dari N. Sedangkan kita mau mencari inverse. Inverse itu artinya berarti H ini kita cari prapetanya. Nah, prapetanya dari H itu kan di Z ya. Di Z, sedangkan Z itu adalah semua bilangan bulat. Nah, padahal di sini hasil inverse-nya itu ada 0, ada 1, negatif 1, akar 2, negatif akar 2, 3, negatif akar 3. Nah, apakah semua ini bilangan bulat? Ternyata tidak. Yang plus minus akar 2 dan plus minus akar 3 itu tidak masuk di anggota Z, sehingga dia bukan prapeta. Sehingga inverse dari H itu hanyalah 0, 1, dan negatif 1. Ini saja yang merupakan bilangan bulat. Sehingga kita tuliskan F inverse H itu adalah 0, negatif 1, dan 1. Nah, sekarang kalau K anggotanya 3, 4, 5. 3 sama, sudah kita cari, nggak masuk. 4 kita cari, nggak masuk. Sekarang yang 5. Berarti di sini kita tuliskan F inverse 5. Itu sama dengan plus minus akar 5 dikurangi 1. 5 dikurangi 1 itu 4, akarnya berarti adalah plus minus 2. Plus minus akar 2, plus minus akar 3 tadi nggak masuk, yang masuk hanya plus minus 2. Sehingga F inverse dari K adalah negatif 2,2. Nah, dari F inverse H dan F inverse K kita bisa cari F inverse H diiris F inverse K itu adalah himpunan kosong karena nggak ada yang sama. Kemudian F inverse H dikurangi F inverse K, berarti anggota dari F inverse H yang bukan anggota F inverse K, berarti semua, yaitu 0, 1, dan negatif 1. Kemudian F inverse H digabung F inverse K. Karena nggak ada yang sama, berarti kita tuliskan semua. Negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Nah, selanjutnya kita cari H irisan K. Yang sama adalah 3, 4. Berarti H irisan K adalah 3, 4. F inverse dari H irisan K. Tadi 3, 4 itu hasilnya akar, bukan bilangan bulat. Berarti F inverse dari H irisan K itu adalah himpunan kosong. Nah, dari sini terlihat bahwa F inverse H irisan K itu sama dengan F inverse H diiris F inverse K. Nah, sekarang H dikurang K. Nah, sekarang H kurang K. Anggota H yang bukan anggota K, yaitu 1 dan 2. Nah, sehingga kita peroleh F inverse dari H kurang K tadi sama seperti ini ya. 0, negatif 1, 1. Kemudian H gabung K, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga F inverse dari H gabung K itu adalah 0, 1, negatif 1, negatif 2, dan 2. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa dari contoh ini memenuhi teorema yang berlaku. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis fungsi. Ada fungsi surjektif, injektif, bijektif, identitas, dan konstan. Yang pertama adalah fungsi surjektif. Definisinya, pemetaan dari himpunan S ke T itu disebut sebagai pemetaan surjektif atau onto jika setiap elemen dari daerah kawan atau kodomain itu merupakan peta dari suatu elemen dari daerah asal S. Secara simbolik kita bisa tuliskan F adalah pemetaan dari himpunan S ke T adalah pemetaan surjektif jika dan hanya jika untuk setiap T elemen himpunan T selalu ada S elemen himpunan S sedemikian sehingga Fs itu sama dengan T. Atau dengan kata lain, suatu pemetaan itu dikatakan surjektif jika prapeta dari setiap elemen daerah kawan itu selalu tidak kosong. Atau kita simbolkan, untuk setiap T elemen himpunan T, F inverse T-nya itu bukan himpunan
kosong. Berarti yang perlu kalian perhatikan untuk mengecek apakah suatu fungsi itu fungsi surjektif atau tidak, yang kita lihat adalah daerah kawan atau kodomain. Di sini ada S, di sini ada T, di sini pemetaannya F. Nah, kalau mau menunjukkan apakah dia surjektif atau bukan, maka kita lihat T. Apakah setiap T di sini itu merupakan peta dari anggota himpunan S. Jadi tidak boleh ada yang bukan pasangan dari anggota S. Jadi yang dilihat adalah yang kodomainnya. Jadi misalkan saya punya ini, nih, dia bukan surjektif karena ada dua anggota yang bukan merupakan peta. Nah, supaya dia surjektif, maka harus merupakan peta. Misalkan ini punya. Nah, kalau seperti ini, berarti semua anggota himpunan T itu merupakan peta, sehingga dia adalah fungsi surjektif. Contoh, misalkan R itu adalah himpunan semua bilangan real. Himpunan A itu beranggotakan 1, negatif 1. Dan pemetaan F itu memasangkan setiap bilangan rasional dalam R dengan 1 dan setiap bilangan irasional R dengan negatif 1. Maka pemetaan R ke A itu definisinya seperti ini. Fx akan sama dengan 1 kalau X-nya rasional. Fx akan sama dengan negatif 1 jika X-nya irasional. Nah, pemetaan ini kita namakan pemetaan surjektif. Kenapa? Nah, kalau kita gambarkan, berarti ini ada R, ini ada A. R itu adalah himpunan semua bilangan real, sedangkan A itu di sini anggotanya hanya 1 dan negatif 1. Nah, kalau kita punya bilangan rasional pada R, misalkan 3, itu selalu dipasangkan dengan 1 kalau ketemu rasional. Negatif 1 berarti dipasangkan dengan 1. 0,5 berarti dipasangkan dengan 1. Tapi kalau saya punya akar 2, dipasangkan dengan negatif 1. Jadi semua anggota pada himpunan R, kalau dia rasional itu dipasangkan dengan 1, kalau irasional dipasangkan dengan negatif 1. Sehingga kalau kita mau melihat dia surjektif atau tidak, tadi yang kita lihat adalah kodomainnya. Apakah setiap anggota dari kodomain itu adalah peta dari anggota domain? Nah, ternyata di sini peta semua, maka dia adalah pemetaan surjektif. Nah, contoh yang kedua, jika R suatu himpunan bilangan real, pemetaannya ada pemetaan F dan ada pemetaan G, di mana memetakan himpunan real ke himpunan real. F definisinya adalah Fx sama dengan X kuadrat, dan G itu definisinya Gx sama dengan X pangkat 3 untuk setiap X elemen R. Nah, di sini bisa kita katakan bahwa F itu merupakan pemetaan yang tidak surjektif atau bukan pemetaan surjektif, sedangkan kalau G itu ternyata pemetaan surjektif. Kenapa ya? Nah, silakan tuliskan di kolom komentar. Berarti ini tadi pertanyaan yang kedua. Nah, misalkan B adalah himpunan semua bilangan bulat dan A adalah himpunan semua bilangan asli. Pemetaan dari himpunan A ke himpunan B dengan definisinya itu adalah 2x min 5 untuk setiap X elemen A. Nah, di sini dia surjektif atau tidak ya? Nah, silakan dijawab di kolom komentar. Ini pertanyaan ketiga. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi injektif. Nah, kalau tadi kita belajar fungsi surjektif, yang kita perhatikan adalah kodomainnya dulu. Apakah setiap anggota dari kodomain itu merupakan peta? Nah, sekarang kita belajar fungsi injektif.
Pemetaan F dari himpunan S ke himpunan T kita katakan injektif atau satu-satu jika setiap T elemen Fs, F inverse T itu adalah himpunan tunggal atau himpunan yang hanya memuat satu elemen. Jadi, setiap elemen dari daerah hasil mempunyai prapeta tepat satu elemen dari daerah asal. Artinya, tidak ada dua elemen berbeda dalam daerah asal yang mempunyai peta yang sama di daerah kawan, atau kita tuliskan F itu injektif jika dan hanya jika yang pertama, untuk setiap XY elemen S, jika X itu tidak sama dengan Y, maka Fx itu tidak sama dengan Fy. Yang kedua, untuk setiap XY elemen himpunan S, jika Fx sama dengan Fy, maka X-nya pasti sama dengan Y. Nah, jadi apa yang perlu kita perhatikan di sini? Kalau kita punya di sini S, di sini T, di sini ada T, di sini ada S. Nah, T itu hanya memiliki satu prapeta, yaitu S saja. Itu yang kita katakan sebagai injektif. Tapi kalau T itu punya prapeta lebih dari satu, misalkan di sini ada P. Nah, berarti ini bukan injektif. Jadi syaratnya injektif itu adalah, ini saya tuliskan bukan injektif. Nah, sekarang yang ini, kalau saya tadi punya S, ini punya T, di sini S, itu tadinya dipetakan ke T. Kemudian di sini ada M yang dia bukan merupakan peta. Apakah ini injektif? Iya, karena yang kita lihat pada injektif itu adalah daerah hasilnya dulu. Di sini daerah hasilnya adalah T, anggotanya T. Nah, anggota daerah hasil itu apakah mempunyai prapeta hanya satu? Kalau iya, berarti dia surjektif. Nah, secara umum, cara pembuktiannya adalah seperti ini. Kita ambil X, Y yang merupakan anggota himpunan S. Kalau X itu kita nyatakan tidak sama dengan Y, maka haruslah Fx itu tidak sama dengan Fy. Tapi kalau Fx itu sama dengan Fy, maka X-nya harus sama dengan Y. Misalkan ini, jika R itu adalah himpunan semua bilangan real, pemetaannya adalah dari R ke R, definisinya adalah 3X plus 5 untuk setiap X elemen R. Nah, apakah dia suatu pemetaan injektif? Nah, untuk menunjukkannya berarti kita ambil sembarang X, Y, elemen R. Elemen R yang pertama. Nah, tadi jika Fx itu sama dengan Fy, maka kita akan buktikan X itu sama dengan Y. Nah, di sini kita punya Fx sama dengan Fy. Nah, Fx disubstitusikan ke sini, berarti kita punya 3X plus 5, Fy-nya berarti sama dengan 3Y plus 5. Nah, kalau kedua ruas saya kurangi dengan 5, maka kita punya 3X sama dengan 3Y. Kalau kedua ruas kita bagi dengan 3, maka kita punya X sama dengan Y. Nah, ternyata tadi kita ambil Fx sama dengan Fy, itu hasilnya X-nya sama dengan Y, maka ini terbukti. Nah, karena terbukti berarti F itu adalah pemetaan injektif. Nah, sekarang kalau yang ini, jika R adalah himpunan semua bilangan real dan pemetaan F itu dari R ke R, definisinya adalah X pangkat 3 dikurangi 4, itu adalah suatu pemetaan injektif juga. Nah, silahkan kalian buktikan. Ini pertanyaan yang ke-8.
4. Nah, contoh yang ketiga, misalkan himpunan A itu anggotanya 1, 2, 3, 4, B anggotanya A, B, C, D, E, dengan definisi pemetaannya itu adalah seperti ini. Ini F. Nah, di sini dari diagram ini bisa kita lihat bahwa pemetaan F itu adalah pemetaan injektif. Kenapa? Karena setiap anggota daerah hasil itu selalu punya peta hanya satu. Nah, jadi pada fungsi surjektif tadi yang kita perhatikan adalah apakah anggota kodomain itu merupakan peta dari anggota domain. Yang kemudian kalau fungsi injektif, apakah setiap anggota dari daerah hasil itu punya prapeta hanya satu. Nah, sekarang fungsi bijektif. Kalau fungsi bijektif itu adalah fungsi yang memenuhi injektif dan surjektif, atau kita katakan korespondensi satu-satu. Contohnya, misalkan R himpunan semua bilangan real, pemetaannya R ke R, definisinya adalah 4X plus 3 untuk setiap X elemen R. Nah, kita akan buktikan apakah dia memenuhi injektif. Nah, untuk menunjukkan injektif, tadi kita ambil sembarang AB, jika FA sama dengan FB, maka A itu harus sama dengan B. Nah, maka kita masukkan FA sama dengan FB. Kita substitusikan, berarti 4A ditambah 3 itu sama dengan 4B ditambah 3. Kalau kedua ruas kita kurangi 3, maka kita punya 4A sama dengan 4B. Kedua ruas kita bagi 4, maka kita punya A sama dengan B. Nah, berarti terpenuhi. Jika FA sama dengan FB, maka A sama dengan B, sehingga dia adalah pemetaan injektif. Nah, selanjutnya apakah dia memenuhi pemetaan surjektif? Nah, pada pemetaan surjektif itu, kalau ini tadi adalah R yang pertama, ini adalah R yang kedua. Di sini ada A, di sini ada B, A itu dipetakan ke B. Nah, kalau F dari R ke R itu surjektif, maka B ini peta, atau F inverse dari B itu adalah A. Nah, sekarang kita cari inverse-nya dulu. Di situ kita punya Y itu sama dengan 4X plus 3. Berarti Y min 3 itu sama dengan 4X. Atau X itu sama dengan Y min 3 per 4. Nah, dari sini kita peroleh A itu sama dengan B min 3 per 4. Nah, kalau surjektif itu kan apakah B ini merupakan peta dari A, atau apakah FA itu akan sama dengan B. Nah, kita punya FA, di mana A-nya itu adalah ini, B min 3 per 4. Rumus fungsinya tadi adalah 4X plus 3, berarti sama dengan 4 dikali B min 3 per 4 ditambah 3. Nah, 4 coret-coret, berarti kita punya B min 3 plus 3 itu sama dengan B. Nah, ternyata benar bahwa FA itu sama dengan B, sehingga dia adalah pemetaan surjektif. Nah, karena memenuhi injektif dan surjektif, maka F ini adalah pemetaan bijektif. Nah, selanjutnya fungsi identitas. Misalkan S itu adalah suatu himpunan yang tidak kosong dan pemetaan I itu memetakan dari S ke S, definisinya IS itu sama dengan S untuk setiap S elemen himpunan S. Maka daerah hasil dari I itu adalah himpunan S. Nah, pemetaan ini kita namakan sebagai fungsi identitas. Misalkan pemetaan dari himpunan
real ke himpunan real, di mana definisinya fx itu sama dengan x untuk setiap x elemen R. Nah, di sini kalau saya punya 1 dipetakan ke 1, 2 ke 2, akar 2 ke akar 2, dan seterusnya. Jadi dia dipetakan ke dirinya sendiri. Itu adalah fungsi identitas. Sekarang kalau fungsi konstan, definisinya misalkan S dan T itu adalah dua himpunan yang tidak kosong, dan T0 itu suatu elemen tertentu dari himpunan T. Nah, pemetaan G dari himpunan S ke himpunan T kita definisikan GS itu sama dengan T0 untuk setiap S elemen himpunan S. Sehingga daerah hasilnya itu adalah T0 ini saja. Sehingga kita namakan dia sebagai fungsi konstan. Misalkan kita punya pemetaan dari bilangan real ke bilangan real, di mana definisinya adalah fx sama dengan 3 untuk setiap x elemen R. Kalau saya punya 1 dipetakan ke 3, punya akar 2 dipetakan ke 3, punya negatif 10 dipetakan ke 3. Jadi sembarang bilangan real pada himpunan yang pertama itu akan selalu dipetakan ke 3 saja ini. Nah, sekarang kesamaan dua fungsi. Nah, kalau kita punya dua pemetaan, yang satu kita namakan F, itu memetakan dari himpunan A ke himpunan B. Kemudian ada pemetaan G yang memetakan dari himpunan C ke himpunan D. Nah, kita katakan sama, atau kita tulis F sama dengan G itu jika dan hanya jika memenuhi dua ini. Himpunan A itu harus sama dengan himpunan C, himpunan B harus sama dengan himpunan D. Dua himpunan yang sama kemarin syaratnya adalah setiap anggotanya sama. Kemudian syarat yang kedua adalah fungsi F itu sama dengan fungsi G. Nah, contohnya misalkan ada himpunan A yang merupakan himpunan semua bilangan asli, G adalah himpunan semua bilangan asli yang genap. Kemudian ada pemetaan F yang memetakan dari himpunan asli ke himpunan asli, definisinya adalah fx sama dengan 2x untuk setiap x elemen A. Kemudian ada pemetaan G yang memetakan himpunan A ke himpunan G, di mana definisinya adalah gx sama dengan 2x untuk setiap x elemen A. Nah, apakah F itu sama dengan G? Nah, yang pertama yang kita cek adalah apakah himpunannya sama. Apakah himpunan domainnya sama? Apakah A sama dengan A? Sama. Lalu, fungsinya sama nggak? Fx sama dengan 2x untuk setiap x elemen A, Gx sama dengan 2x untuk setiap x elemen A, ini juga sama. Nah, sekarang himpunan kodomain. Di sini A, di sini G. Kita lihat tadi definisinya A itu adalah bilangan asli dan G itu adalah bilangan asli yang genap. Artinya A ini tidak sama dengan G. A tidak sama dengan G. Nah, ternyata kodomainnya ini nggak sama. Berarti F itu tidak sama dengan G. Nah, sekarang komposisi fungsi. Jika F itu pemetaan dari himpunan A ke himpunan B dan G itu pemetaan dari himpunan B ke himpunan C, maka komposisi F dan G itu dapat dinyatakan dengan G bundaran F itu adalah suatu pemetaan G bundaran F di mana memetakan himpunan A ke himpunan C, definisinya adalah G bundaran F dari A itu sama dengan G dari FA untuk setiap A elemen himpunan A. Jadi elemen himpunan A kita substitusikan ke F dulu, pemetaan F, baru ke G. Itu untuk definisi G bundaran F. Kalau F bundaran G berarti ke G dulu baru ke F. Di sini misalkan A itu adalah anggotanya 1, 2, 3, 4, B anggotanya A, B, C, D anggotanya 2, 4, 6, 8. F pemetaannya ini dari A ke B, kemudian G itu pemetaannya dari B ke C. Maka kita bisa bentuk G bundaran F. G bundaran F berarti memetakan dari A ke C, sehingga kita tulis
anggotanya A dan anggotanya C. Kalau G bundaran F, berarti setiap anggota himpunan A ini dioperasikan ke F dulu, baru ke G. Berarti kita lihat 1 itu dipetakan ke B, lalu B dipetakan ke 2, sehingga 1 ini dipetakan ke 2. 2 dipetakan ke C, C dipetakan ke 4, berarti 2 ke 4. 3 ke A ke 6, sehingga 3, 6. 4 ke C, C ke 4, berarti 4 ke 4. Sehingga G bundaran F hasilnya adalah seperti ini. Nah, contoh kedua, misalkan R itu adalah himpunan semua bilangan real. Pemetaan-pemetaan G dan F masing-masing dari himpunan R ke himpunan R definisinya adalah sebagai berikut. Gx itu sama dengan 3x min 1, fx itu sama dengan x kuadrat plus 4 untuk setiap x elemen R. Nah, maka kita bisa mencari G bundaran F dan F bundaran G. Yang pertama, G bundaran F itu artinya ini G dalam kurung fungsi fx-nya. Fungsi fx-nya adalah x kuadrat plus 4. Nah, sedangkan G itu fungsinya adalah 3x min 1, sehingga kita substitusikan x kuadrat plus 4 ke sini. Berarti kita punya 3 dikali x kuadrat plus 4 dikurangi 1, atau sama dengan 3x kuadrat. Ini berarti 3 kali 4, 12 dikurangi 1, berarti plus 11. Nah, sekarang kalau F bundaran G, berarti Gx-nya kita substitusikan ke F. Berarti sama saja F dalam kurung Gx-nya, yaitu 3x min 1. Atau sama dengan 3x min 1, berarti 3x min 1 kuadrat ditambah 4. Sama dengan, ini berarti 9x kuadrat. 2 kali 3 kali negatif 1 berarti min 6x plus negatif 1 kuadrat 1 tambah 4 plus 5. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa ternyata G bundaran F itu tidak sama dengan F bundaran G. Ya. Nah, pada komposisi fungsi itu juga terdapat teorema. Yang pertama, jika F itu memetakan A ke B, G memetakan B ke C, dan H memetakan C ke D masing-masing adalah suatu pemetaan, maka H bundaran G bundaran F itu akan sama dengan H bundaran G bundaran F. Kemudian yang teorema kedua, F itu pemetaan dari himpunan A ke B, G itu pemetaan dari himpunan B ke C, maka berlaku 3 ini. Jika F dan G keduanya injektif, maka G bundaran F-nya akan injektif. Jika F dan G-nya keduanya surjektif, maka G bundaran F-nya juga suatu surjektif. Jika F dan G-nya keduanya bijektif, maka G bundaran F-nya juga bijektif. Nah, selanjutnya tentang fungsi inverse. Nah, tadi kita sudah tahu bahwa setiap relasi itu punya inverse. Nah, setiap pemetaan itu adalah suatu relasi, maka setiap pemetaan itu selalu punya inverse. Nah, kalau kita simpulkan, jika F pemetaan dari himpunan A ke B, maka selalu ada F inverse dari himpunan B ke himpunan A yang merupakan inverse dari pemetaan F. Jadi maksudnya setiap pemetaan itu punya inverse. Nah, tapi ternyata inverse dari suatu pemetaan F itu belum tentu merupakan suatu pemetaan. Yang dicontoh tadi ya, sudah kita jelaskan. Nah, tapi kalau F itu adalah pemetaan bijektif, maka F inverse-nya itu akan berupa pemetaan atau kita namakan sebagai pemetaan inverse dari F atau fungsi inverse dari F. Nah, sehingga kita
perlu membedakan antara inverse fungsi dan fungsi inverse. Kalau inverse dari fungsi itu semua pemetaan itu mempunyai inverse, gitu ya. Itu yang dimaksud inverse dari fungsi. Misalkan pemetaannya dari A ke B, maka inverse-nya berarti dari B ke A. Nah, tidak semua inverse itu suatu pemetaan. Nah, kalau ternyata inverse-nya adalah suatu pemetaan juga atau suatu fungsi juga, maka inverse itu kita namakan sebagai fungsi inverse. Jadi fungsi inverse itu adalah suatu inverse fungsi yang merupakan suatu fungsi. Nah, jadi catatannya, inverse itu akan menjadi suatu fungsi manakala fungsinya itu adalah fungsi bijektif. Nah, selanjutnya ada teorema yang mengatakan F adalah suatu pemetaan dari himpunan A ke himpunan B yang merupakan pemetaan bijektif, maka F inverse bundaran F itu merupakan identitas pada himpunan A. Sedangkan F bundaran F inverse adalah identitas pada himpunan B. Nah, kalau kita perhatikan dari gambar ini, F itu adalah pemetaan dari A ke B. Sehingga F inverse itu adalah pemetaan dari B ke A. Kalau F inverse bundaran F, berarti kita kerjakan F dulu baru ke F inverse. Artinya kita memetakan dari A ke A. Berarti ke dirinya sendiri atau tadi kita namakan sebagai fungsi identitas pada himpunan A. Nah, sekarang kalau F bundaran F inverse, F pemetaan dari A ke B, F inverse pemetaan dari B ke A. Sekarang F bundaran F inverse, berarti F inverse dulu baru ke F, artinya kita memetakan dari B ke B, sehingga F bundaran F inverse itu pemetaan dari B ke B itu sendiri atau identitas pada himpunan B. Nah, yang terakhir yaitu fungsi bernilai real. Jika R itu adalah himpunan semua bilangan real dan A itu adalah sembarang himpunan yang tidak kosong, maka pemetaan F dari himpunan A ke R yang memetakan setiap elemen A dengan tepat satu elemen R. Ini disebut sebagai fungsi bernilai real. Misalkan, F memetakan dari R ke R, definisinya adalah 3X plus 7 untuk setiap X elemen R. G memetakan real positif ke R, definisinya adalah ln X untuk setiap X elemen R positif. H memetakan R ke R, definisinya adalah sin X untuk setiap X elemen. Ini adalah contoh fungsi bernilai real karena setiap elemen A akan memiliki tepat satu elemen di himpunan R. Nah, jika F itu memetakan dari A ke R dan G memetakan dari B ke R, masing-masing adalah fungsi bernilai real dan K itu anggota himpunan bilangan real, maka akan berlaku hukum seperti ini, di mana F plus K dari X itu sama dengan Fx plus K. Mutlak F dari X itu adalah mutlak Fx. F pangkat Nx itu sama dengan Fx dipangkatkan N. F plus minus G dari X itu sama dengan Fx plus minus Gx. Kf dari X itu sama dengan K dikali Fx. Fg dikali X, ini maksudnya bukan bundaran, tapi kali ya. F kali G dari X itu sama dengan Fx dikali Gx. F dibagi Gx itu sama dengan Fx dibagi Gx. Syaratnya Gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Contohnya, di sini ada F dan G, masing-masing adalah fungsi dalam himpunan bilangan real. Definisinya Fx itu sama dengan 2x, Gx itu sama dengan x kuadrat min 4 untuk setiap x elemen R. Nah, maka F plus Gx itu sama dengan Fx plus Gx. Nah, kalian tinggal mensubstitusikan 2x plus x kuadrat min 4. Kemudian mencari F min G, X, F Gx, F per Gx. Nah, silakan kalian kerjakan dan tulis di kolom komentar. Nah, kira-kira seperti itu untuk materi fungsi.
nanti kita pelajari lebih lanjut di latihan di grup WA. Nah, saya akhiri video kali ini. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.